Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim la tudrikuhul absar la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara falinafsih wa man amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafid. Wa qala ayudhan qul lil mu'minina yaghuddu min absaruhum wa yaghfud furujahum dzalika askalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza 'azzamat ummatid dunya nuziat minha haibatul islam wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wa nahyanil munkar khurimat barakatil wahyi wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, moga sami-sami sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mari sama-sama kita nikmati apa yang Allah limpahkan kepada kita ini dengan cara mensyukuri. Nikmat itu yang pertama, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan perasaan kepada melalui jasad kita, maka kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian rohani kita berusaha memandang segala apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bukakan kepada kita. Kemudian bagaimana dengan nafsu kita? Kita berusaha mengekang apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan sehingga nafsu ini mampu terkekang. Kemudian kita berkaca melalui segala ilmu yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Dzalika azkalahum, itulah yang mensucikan bagi mereka, itu yang akan menjadikan hati mereka suci. Alhamdulillah. Sholawat serta salam
senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kemarin kita telah membahas dari bab yang pertama ini, Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun walam yakul lahu sahibatun wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Kemarin telah kita membahas tentang demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ini Rabbukum. Sudah kita bahas tentang Rabb kemarin ya. Rabb itu apa? Rabb itu adalah ilah yang membuat hukum. Jadi ketentuan ini menjadikan asbab akibat, sebab akibat. Dan sebab akibat ini telah Allah tentukan dalam manzil-manzilnya. Nopo kok terjadi lek awan itu kok padang jinglang, bengi kok peteng. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan manzil, perjalanan nopo jenenge bumi mengintari matahari, kemudian berputarnya bumi niku wau niki la ayatil liulil albab. Itu adalah ayat-ayat bagi orang yang mau berpikir. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sebab akibat tadi, sehingga sebab akibat tadi ini menjadikan hukum sapa wonge sing gelem. Nah niki sing gelem jaga perintahe Gusti Allah, maka gak ngenteni mati, gak menunggu mati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan napa niku namine basiro niku di dalam Quran surat napa niku, wa putihatis sama ufakanat abwaba, wa dan futiha ketika disingkap, an-naba wa futihatis sama ketika disingkapkan langit, fakanat maka terlihatlah di sana abwaba pintu-pintu. Ini maka kita masuk dalam ayat yang selanjutnya ini pintu-pintu tadi. La tudrikuhu. La tidaklah tudrikuhu. Napa tudrik niku? Darku, ad-darku niku adalah napa? Bisa mencapai dasar. Jadi ad-darku niku lek semisal napa? Ana tali sing dikeki napa pragawe napa mencapai dasar niku napa sing jangkar ya, jangkar. Kapal ana jangkare niku lak ana tampar ya. Nah, untuk mencapai dasar, nah, dasar niku jenenge darku. Tapi lek di niki tadrikuhu tidaklah bisa tercapai, tidaklah bisa mendasar, tidak bisa membuka. Nah, kalau kita ini mengacu kepada wama adroka, nah, adroka yudriku, tidaklah bisa
Napa jenenge? Tidak bisa mencapai. La yadriku, la tudrikuhu. Tidaklah bisa dicapai. Tidak bisa dicapainya. Apa itu al-absor? Al-absor niku apa? Pandangan, basiro. Al-absor niku basiro. Pandangan itu tidak mungkin bisa mencapai. Al-basor tidak mungkin bisa mencapai. Wa huwa yudrikul absor. Sedangkan dia, dan dia maksudnya dia itu Allah Subhanahu wa taala, itu yudrikul absor. Allah Subhanahu wa taala yang mencapai pandangan itu. Jadi bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang bisa mencapai dasar itu. Maksudnya siapa? Pandangan niku wau bisa Allah Subhanahu wa taala singkapkan bagi siapa yang dikehendaki. Wa huwal latiful khabir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Al-Latif. Al-Latif niku maha lembut. Maka untuk mencapai tingkat dasar supaya bisa mengetahui tentang bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, supaya gak ndelok segala sesuatu ini menjadi besar. Terus Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang membersihkan hatinya sehingga tidak sedikit pun ada cinta dalam hatinya terhadap dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan ilmu tanpa dia belajar. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki tanpa dia belajar. Niku la tudrikuhu al-absor wa huwa yudrikul absor. Dialah Allah yang mencapai. Wa huwal latif, maka maha lembut. Bagaimana lembut menjadikan hati menungso niku wau bisa lembut itu tidak lain dengan cara napa? Dengan cara beramal. Amal apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dicontohkan kepada umatnya, itu akan menjadikan hati manusia itu semakin hari semakin lembut. Jadi al-asmaul husna ini bisa dicapai dengan amal agama. Rukun Islam niku, rukun Islam itu syariat. Rukun Islam itu syariat. Dan siapa yang mau mengamalkan rukun Islam, makanya dia ini lagi torikot. Torikot itu dalam perjalanan. Siapa yang beramal, maka dia akan mendapatkan hakikat. Hakikat itu niku napa? Hakikat niku nggih al-asmaul husna niku. Salah satunya adalah al-latif. Al-latif niku lembut. Nah niku. Al-latiful huwa wal latiful khabir. Allah Subhanahu wa taala kan khabir, mengabarkan sapa wonge sing berhati lembut tadi ini akan menjadi khabar, akan dikabarkan bagi orang yang mengamalkan niku. Kenapa? Dzalikumullahu rabbukum. Itu adalah sebab akibat dari Gusti Allah sing
menjadikan Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah. Tidak ada ilah kecuali Dia. Jadi gak mungkin ada yang bisa membuat ketentuan seperti yang Allah Subhanahu wa taala buat itu. Tidak mungkin ada ciptaan dari segala sesuatu itu kecuali dari Dia, Allah Subhanahu wa taala. Makanya fa'buduhu, maka ibadahlah kamu. Dengan ibadah ini maka kamu akan mendapati napa? Latiful khabir. Itu untuk ayat yang ke-100 berapa ini? 102 ini. 103. Maka qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian basairu mir rabbikum. Nah niki. Basairu mir rabbikum. Sungguh datang kepada kalian napa basairu niku? Basiro, pandangan, peningal dari Tuhan kalian. Sungguh datang kepada kalian basairu mir rabbikum, pandangan dari Tuhan kalian. Maksudnya napa? Paman abasara falinafsi, maka barang siapa yang mendapatkan abasar basira niku wau, maka untuk dirinya sendiri. Gak mungkin untuk gawe wong liya. Gak mungkin digawe napa? Digawe keuntungan orang lain. Oh tidak, dari amalannya untuk dirinya sendiri. Lah maka sapa sing gelem amal ya sing sapa sing gelem beramal untuk dirinya sendiri. Apa yang diamalkan? Nah niku. Waman amya, lan sapa wong sing amya, buta. Waman amya lan sapa wong sing buta. Fa'alaiha, maka bagi mereka sendiri kebutaan itu untuk dirinya sendiri. Apa kok buta? Oh. Buta, apa sampean kok buta? Lha karena gak gelem beramal. Apa yang menjadikan mereka ini gak mau beramal? Mereka ini napa? Pandangannya kelilipan dunia. Maka nih dari segala pandangan niku mau lek dilebokno nang ngene ati, akhire kelilipan dunia. Maka saya mendengar dari yai lek imane niku wau iku mek 5 watt. Imane 5 watt. Terus dik ngene motoe mripate niku wau ndelok sembarang, bahkan mereka itu apa yang dilarang oleh Allah itu tetap dilihat. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, Quran surat An-Nur. Quran surat An-Nur ayat pinten niku? Sekitar ayat 30-an lah. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfud furujahum dzalika askalahum itu adalah aska niku yang suci, yang menjadikan suci
itu adalah ketika menjadikan hati suci itu ketika manusia menahan pandangannya. Dzalika askalahu. Itu akan menjadikan hati suci. Innallaha khabirum bima yasnaun. Nah, ketika hati suci ini Allah Subhanahu wa taala innallah sak teman-teman Gusti Allah niku khabirun mengabarkan bima yasnaun terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi lek wonge gelem beramal, gelem menahan pandangan, tidak melihat yang dilarang oleh Allah. Menahan pandangan ya napa jenenge niku? Kullil mu'minina yaghuddu min absarim. Katakanlah bagi orang-orang yang beriman untuk menahan pandangannya. Itu ayat 30 berurutan niku. Sing yang pertama untuk laki-laki, yang ayat berikutnya untuk perempuan. Kullil mu'minat, katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman. Itu sama juga. Bahkan lebih, kalau yang perempuan ini bukan saja menahan pandangan dan menahan furujahunna. Bukan saja menahan apa jenenge niku kemaluan dan pandangannya, tetapi bagaimana nopo jenenge menutupi dadanya, mereka harus menutupi dadanya, menutupi nopo jenenge perhiasannya, ojo sampai didelok wong liya. Ini kenapa? Karena azkalahum, itu akan mensucikan mereka, mensucikan wong sing beramal. Lah niki sebab akibate. Sebabe wong niku wau lek gak gelem jaga awake dhewe, maka akibate niku negahe nang wong liya. Apa iso? Oh saged. Wong sing gak iso jaga akhire didelok wong liya, akhire ndadekno perasaane wong akhire kotor. Kotor perasaane wong liya, kotor, mengotori jiwa, mengotori hatinya manusia lain, maka akan berakibat kepada kenapa? Latif, kelembutan hati itu akan hilang. Maka koja akum baso iru mirrobikum faman aboso, maka barang siapa yang Allah karuniakan penglihatan, Allah berikan penglihatan itu abosor bali nafsi, untuk dirinya sendiri supaya iso njaga iman. Jadi iman ini mahal sekali. Iman ini mahal sekali. Makanya ojo napa jenenge harus benar-benar iman nilai wis ono dijaga. Kemudian bagaimana menjaga iman ini dengan cara napa? Istiqomah dalam beramal. Amal masih titik, sing penting istiqomah. Kan orang sekarang enggak, amal gede-gedean, enggak. Gede-gedean. Saat ini amalan apa? Wah, hari ini khataman. Lek ngene, tapi saulan sepisan. Padahal amalan yang Allah Subhanahu wa taala sukai, Allah cintai ini ketika beramal meskipun sedikit istiqomah. Meskipun sedikit istiqomah. Wa man amiya fa'alaiha. Maka sapa wong sing buta, untuk kebutaannya untuk dirinya sendiri. Faman kana fi hadi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa fi hadi, dalam dunia ini hatinya ini a'ma. A'ma niku napa? Buta. Ketika mereka buta itu sik dijarno, kebutaan dalam iman, gak duwe iman, orang Islam gak duwe iman,
tetap dijarno gak kepingin ro iman, akhirnya dia apa? Famangkana fi hadi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Maka di akhirat nanti Allah akan jadikan buta. Maka mereka akan berkata kepada Allah, ya Allah, padahal dulu saya bisa melihat, sekarang kok saya buta. Itu. Fama ana alaikum bihafid. Wama, dan bukanlah saya ini alaikum atas kalian bihafid. Sing tukang Joko, sing Joko sampean niku mang, yo amalane sampean dhewe. Jadi tidak ada nopo, tidak bisa disalahkan. Oh, ini aku gurung oleh hidayah. Hidayah ini belum datang kepada saya. Hidayah itu Al-Qur'an, itu hidayah. Al-Qur'an itu sumber hidayah. Apa sampean kok gurung oleh hidayah? Lho sampean gak gelem nyekel Al-Qur'an kok. Sampean nyekel Al-Qur'an tapi sampean gak kepingin ro jerone Al-Qur'an. Sampean maca Al-Qur'an gak kepingin ro jerone Al-Qur'an. Sehingga sampean gak dapat hidayah. Hidayah ini sudah ada. Maka wama ana alaikum bihafid. Tidaklah ada bagi atas kalian sing jogo. Kami gak bertanggung jawab untuk menjaga kalian, menjaga iman kalian, menjaga amal kalian. Sing iso njaga awakmu, sing ndadekno iman, sing ndadekno basira, itu amalanmu dhewe. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan hukum sebab akibat niku wau. Jadi apabila hukum sebab akibat ini sampean amalkan, oh sebabnya saya diperintahkan beramal, akibatnya saya dapat iman. Setelah iman ini saya dapat, semakin iman, akhirnya menjadi ihsan. Nah ini, jadi agama ini, kehebatannya agama itu adalah karena apa? Karena amal. Amalan dohir iso mlebu nang batin. Ala amalan batin iso didohirkan. Nah itulah liyudhirau ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Liyudhirau, untuk didohirkan. Alat dini kulli, Islam itu di atas segala agama. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa, untuk kabehan kepada Allah, bila dengan Allah, syahida, persaksian kepada Allah ini kabehan. Jangan setengah-setengah. Lah niku nggih. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Hijr, walaqad ja'alna fis samai burujan. Napa burujan iki? Gugusan bintang-bintang. Gugusan bintang-bintang di langit. Walaqad ja'alna, sungguh kami jadikan fis samai, di langit niku burujan. Burujan niku gugusan bintang-bintang, wa zayyanaha linnazirin, dan akan kami jadikan padanya, kami jadikannya niku linnazirin, bagi orang-orang yang mau melihat, orang-orang sing gelem delok. Jadi wong sing gak gelem delok dunia, sing berusaha menjadikan dunia ini tidak masuk ke dalam matanya, tidak masuk dalam hatinya, gak ngrungokno, gak anu. Lah niki akan menjadikan pandangannya niku sampai mendelok langit. Walaqad ja'alna fis samai burujan wa zayyanaha linnazirin. Nah, niku Quran surat Al-Hijr. Monggo dilihat itu. Kiai saya dulu menyatakan, lek iman niku au limang dik dodo itu 5 bat. Terus di mata itu ndelok sembarang didelok, kuping sembarang dirungokno, mulut ngomong saenake dhewe.
Ya, akhirnya kenapa? Niki dik dodon niku peteng. Akhirnya kalah ambek dunia niku. Tapi masih iman niku wau 5 watt. Dik dodon niku wau 5 watt. Lek niki niku dipateni. Napa jenenge niki mripat niku wau gak ndelok sembarang. Kuping gak ngrungokno sembarang. Mulut gak ngomong sembarang. Gak ngetokno sembarang, gak melbune nang mulut iki napa? Gak makan makanan sembarangan. Melbu metune mulut niku wau dijogo. Gak sembarangan. Akhire napa? Lek kene dipateni. Dik ini masih 5 watt, dik dodo ini masih 5 watt, akhirnya terlihat padang, terlihat terang. Niku. Nah ini pelajaran bagaimana menjadikan napa? Basiro supaya kita ini mempunyai basiro. Ojo sampai kita ini nggak punya basiro. Sudah berapa tahun saya orang Islam tapi belum punya basiro karena saya orang awam. Wah, yo salah. Salahin apa? Bahayanya besok awake dhewe moro ketika dibangkitkan dalam keadaan buta. Wa man kana fi hati a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Wa adalla sabila. Wa adallu sabila. Mereka ini berada dalam dalam sesat, jalan sing kesasar. Insyaallah ngoten. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo.